membelah laut, itu baru dikategorikan mujizat, Pak. Ya. Makanya saya pakai pembandingnya Aristoteles. Kalau hanya sebatas memikirkan dan menghasilkan sebuah tulisan dan bermanfaat untuk banyak orang, kan sama juga, Pak, ya. Oke, baik. Gini, Bung. Kenapa belah laut? Karena sesuai dengan zamannya. Kenapa bangkitkan orang mati? Karena zamannya memang di situ, pas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian belah laut, untuk apa? Beliau kemudian membangkitkan orang mati di tengah-tengah orang Arab, untuk apa? Begitu juga Nabi Isa, Yesus membuat tiba-tiba lautan terbelah di sana. Itu untuk apa bagi Bani Israel? Untuk apa? Itu sudah terjadi pada masa lampau. Untuk apa? Tak ada gunanya lagi. Mujizat itu sudah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kemudian Al-Quran datang sebagai mujizat, maka mujizat cakupannya pada masa Rasulullah sampai hari ini adalah afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Makanya Al-Quran menyeru kepada kalian semua di luar Islam untuk masuk Islam dengan pola akal, bukan doktrin dan dogma, bukan dengan Indomie, bukan dengan pengobatan, bukan dengan sekolah pendidikan, bukan dengan kesehatan, tetapi dengan akal. Akal saja yang Anda pakai untuk menyentuh Islam. Insya Allah hati Anda dilembutkan. Seperti itu, Bang. Berarti kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat itu seperti itu, secara tidak langsung Bang Zuma mengakui bahwa Alkitab itu juga mujizat, Pak. Karena apa? Karena kita kalau mau ukur kan pengikutnya lebih banyak. Banyak orang yang lebih beriman kepada Alkitab daripada Al-Quran. Kan begitu, Boleh Bang Zuma. Saya jawab, saudaraku. Kan Bang Zuma bilang pakai akal. Kita pakai akal coba menalar secara sehat definisi mujizat itu, Pak. Saya lebih setuju dengan Ustadz Sugi tadi. Justru. Baik. Dengarkan kalimat saya setelah ini. Orang Kristen menjadi Kristen, kuat kekristenannya bukan karena Bible. Saya ulang lagi. Orang menjadi Kristen kuat keimanannya bukan karena Bible. Tidak mungkin seorang menjadi Kristen dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan Bible, saat itu juga mereka menggunakan akal. Mustahil makhluk bernama manusia pada bersamaan dia Kristen, pada saat yang bersamaan dia membahas Bible, pada saat itu juga dia menggunakan kacamata akal. Mustahil. Dan saya bisa buktikan, level apapun pendidikan seorang Kristen, saya buktikan Anda menjadi Kristen bukan karena Anda berakal, bukan karena akal yang Anda jadikan tolak ukur menelaah Bible itu. Saya katakan itu kepada saudara. Dan saya dengan Anda, saudara Bang Ben, bisa kita adu saat ini juga. Oke, Bang Zuma. Jadi apa yang Bang Zuma sampaikan itu karikatur, Bang Zuma. Karena saya sebagai Kristen, Pak, itu justru Alkitab itu dibaca dengan akal, Pak. Semua logis, Pak. Tidak ada yang tidak logis. Baik. Silakan Bang Zuma buktikan ada ayat Alkitab yang tidak logis kalau dibaca. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Baik. Yang ringan-ringan saja, Bang. Kasih. Yang ringan-ringan saja. Yang paling ringan saja. Dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan itu bodoh. Anda percaya bahwa Tuhan itu punya sifat bodoh? Ya, kalau Bang Zuma mengimani seperti itu mungkin Tuhannya Bang Zuma. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya berbicara tentang kitab saudara. Oke, silakan Bang Zuma tunjukkan. Saya tidak berbicara. Oke, saya tunjukkan. Anda lihat. Di dalam kitab saudara diterangkan ada dua kata kemudian di mana di situ jelas dikatakan 1 Korintus 3 nomor 19. Moria para teos, kebodohan Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana mungkin kemudian Tuhan memiliki unsur kebodohan pada dirinya. Saya diam 3 menit, silakan Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi yang begitu sempurna alam ini,
langit dan bumi begitu apiknya kemudian kita dicipta, ternyata penciptanya punya unsur kebodohan. Saya kasih waktu Anda berbicara 1 selama Korintus 3 menit. 1 Korintus 3 ayat berapa? 13. Iya, silakan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Silakan. 1 Korintus Sekali- 1:25, akhi. 1 Korintus 3:19 juga, akhi. 19 apa 13? Terserah, pilih aja mana yang bagus. Yang jelas di Karena agama saudara hikmat- Tuhan itu memiliki sifat kebodohan. Silakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di mana Pak dikatakan apa? Bodoh Ini Pak. Tuhan memiliki kebodohan nih. Nah, itu salah menafsir Pak. Pak salah menafsir. Bahkan Jangan sebenarnya sudah ditafsirkan. jelas, Jangan Pak. ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Di sini jelas dikatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Berarti pada Tuhan ada unsur kebodohan. Dunia Bukan ini gitu, adalah Pak. kebodohan. Begini Bang Zuma, jadi itu begini Pak ya. Orang yang mengandalkan hikmatnya itu menurut versi Tuhan itu bodoh. Harusnya dia mengandalkan hikmat Tuhan. Penafsiran yang Oke. betul begitu Bang Zuma. Oke, saya Karena begini paham. Bang Zuma, sebentar dulu ya. Jadi Alkitab Iya. Kristen itu tidak bisa dibaca letterlek. Bahkan itu kalau dibaca letterlek pun tidak begitu. Ini ada masalah dengan penalaran logis Bang Zuma, saya nilai. Oke, Begitu, saya Bang. sengaja mengambil data ini. Kenapa? Kenapa saya mengambil ini? Karena di dalam kemudian kitab saudara diterangkan begini. Ada satu data yang menarik ketika dikatakan di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Coba Anda baca. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan? Anda mengatakan saya salah tafsir. Oke, saya salah menurut hitungan saudara. Tapi coba Filipi tengok berapa? Filipi 2. Filipi Nomor 2 6, ayat berapa? nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseterangan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Masalahnya di mana Bang Zuma? Bukankah Tuhan itu maha tinggi? Ya maha tinggi Pak. Ini dia merendahkan dirinya. Ya justru itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita manusia Pak. Itulah Jadi pemahaman harusnya Bang Zuma bersyukur Tuhan yang maha tinggi mau datang menjadi manusia. Anda tadi- Demi apa? Demi Itu dengan makrifat mengganti tadi. manusia yang akan Mengangkat diri. dihukum atas dosa-dosanya Bang Zuma. Tadi Anda menggunakan akal katanya. Saya tanya, bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini diurus oleh satu manusia? Maksudnya Sehingga gimana keti- Bang Zuma? Sehingga ketika dia menjadi manusia, terlontar kalimat ketidakberdayaan dari mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini apa ini? Rasional tidak menurut saudara nih? Ya itulah kehampaan makrifat. Sabar dulu. Jadi Bang Zuma sudah lari lagi. Tadi yang ayat tadi tidak lagi ya. Sudah jelas ya. Ini kan tadi saya katakan merupakan sebuah kebodohan. Ya kan? Berarti pada dirinya ada unsur kelemahan. Nah, terbukti Tuhan Anda menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia, merendahkan dirinya sampai mati loh. Jadi begini Bang Zuma, yang pertama itu ayat itu berbicara lain. Ayat itu mau memberitahu, menerangkan kepada kita bahwa jangan mengandalkan hikmatmu, andalkanlah hikmat Tuhan. Nah, konteks yang tadi Pak baru suruh saya baca itu justru menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi itu, yang memiliki kasih itu, merendahkan dirinya menjadi manusia supaya manusia itu yang berdosa itu tidak lagi dihukum, tetapi yang dihukum adalah anak Allah Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tetapi celakalah bagi Itu orang yang iman, mengolok-ngolok yang tidak percaya, mereka akan menanggung dosanya sendiri. Itu Begitu, Bang iman. Zuma. Itu iman. Ini yang dimaksud kita kan tadi akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan
setelah menjadi bukan Tuhan, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu yang kita maksud. Kan kita berbicara mengenai insting tadi kan, berbicara mengenai akal kan tadi. Nah, Itu sama Tuhan, sekali, kalau menurut saya itu masuk akal. Gak masuk akal gimana? Justru kalau Tuhan yang Tuhan menjadi mati manusia itu kan, masuk akal. gimana Bang Zuma? Tuhan mati itu masuk akal. Yang mati itu kan kemanusiaan. Justru dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati, Bang Zuma. Kalau Yang Allah mati kan ini tidak bisa siapa? mati. Yang mati ini Yang siapa? kemanusiaan Yesus Yang Kristus menjadi yang mati. manusia ini siapa, Bang? Anak Allah yang berinkarnasi. Firman yang berinkarnasi. Bukankah tadi ini Theos yang menjadi manusia? Jadi begini Bang Zuma, saya pikir ini Bang Zuma sudah paham lah dalam dunia apologetik. Kita itu percaya ada dui natur, Pak Bang Zuma. Nah, Jadi ini justru natur semakin tidak manusia masuk akal. tidak masuk akal bagaimana? Memang begini, Bang ya, kita berbicara tentang Allah tuh ada aspek di atas rasio kita, Bang Zuma. Karena kita yang kecil, berarti kita yang tidak masuk ciptaan akal. ini diciptakan oleh yang maha besar itu, ada hal-hal yang di atas akal kita, bukan berarti tidak masuk akal, Bang Zuma. Sehingga Tetapi Anda mau di mengakal-akalinya atas akal, gitu. melampaui Karena tidak akal. masuk akal, sehingga Anda ingin mengakal-akalinya gitu. Oh, enggak begitu, Bang Zuma. Lah, ini Begitu. buktinya Tuhan Anda. Kalau saya bacakan dalil kepada saudara nih ya. Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi apa yang dibungkus oleh celana dalam beliau itu juga Tuhan. Oh, enggak begitu. Ini loh. Itu cara berpikir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kalau Bang Zuma bilang Karim. begitu, itu Bang Makanya Zuma ada membangun istilah karikatur tunggal. yang lalu Bang Zuma menyerangnya sendiri. Kami Kristen tidak begitu. Dalam tidak diskusi bisa, yang Bung. baik, Tidak harusnya bisa. Sekarang begini. Bang Zuma, Sekarang begini. Bang Zuma Sekarang tahu dulu begini, Bang Ben. argumen kita, sehingga apa yang Bang Zuma Oke. perdebatkan itu Ini memang betul yang kami saudara. percayai, begitu Bang Zuma. Saudara, tadi kita berbicara mengenai kitab, bukan berbicara bagaimana pongahnya akal untuk membuat sebuah siar-siar yang orang tidak mengerti, kita paksa untuk mengerti. Dengarkan saya. Kolose 2 nomor 9. Sebab Oke. dalam dialah, Kolose 2 lagi. sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, dalam bahasa Yunani somatikos, biologisnya, jasadnya. Kalau berbicara mengenai jasad, berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung ujung kaki. Itu yang disebut jasmani. Berarti yang dibungkus dengan sempak juga adalah bagian dari ketuhanan. Jangan Anda pungkiri, ini kitab. Ini kitab yang berbicara. Ya, kitab. Yang bilang bukan kitab siapa? Cuman masalahnya di Oleh karena penafsiran, itu Bang Zuma. jangan Anda menggunakan tafsiran. Gunakan apa yang tertulis. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Lalu ini dibenarkan Filipi 2 yang tadi. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan ketuhanannya disingkirkan, lalu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia dia merendahkan diri, mati dan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati ini siapa? Ya kemanusiaannya Bang. Masa Allah bisa mati? Kemanusiaan ini yang mati ini siapa? Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia yang mati. Coba. Nah, inilah masalahnya di sini Bang Zuma. Masalahnya di sini. Diskusi yang baik itu dengar dulu argumen orang, sehingga apa yang diserang, apa yang diperdebatkan itu tepat sasaran Bang Zuma. Nah, kalau Ya, Bang Zuma silakan. ngomong gitu, Bang Zuma mengkritisi karikatur yang Bang Zuma bangun sendiri, bukan karikatur. Silakan bukan teologi Anda yang Kristen, Bang membuang Zuma. karikatur itu, sehingga karikatur itu ku ambil kembali, ku simpan di Nah. atas meja, kita bedah sama-sama. Nggak begitu, Jangan Anda Bang buang Zuma. karikaturnya, karena yang membuat karikatur itu adalah Bible. Kitab Filipi yang membuat karikatur itu, bukan Bang Zuma. Karikaturnya Bang Anda Zuma. buang karena karikatur itu tidak rasional. Itu alasannya. Sedikit Saya sampaikan, ambillah Bang Zuma, karikatur yang Anda buang itu, kuletakkan kembali di meja, kita bedah secara pulpen akademisi, bukan dengan asumsi dan akal-akalan. Silakan Anda bernarasi. Ya, jadi begini Bang Zuma, kami di Kristen itu Bang Zuma ada ilmu tafsirnya Bang. Ada namanya ilmu hermeneutika.
Nah, itu meliputi bahasa asli, meliputi budaya, belajar tentang budaya saat itu, belajar tentang grammar apa penulisannya itu karena ditulis di dalam 3 bahasa kuno gitu, Bang. Lah, terus itu kan ditujukan penerima pertama tuh orang di zaman itu kan. Nah, sehingga harus ada ilmu menafsir yang namanya hermeneutika supaya kita bisa menangkap poin makna yang terkandung di dalam firman Tuhan itu, Bang Zuma. Nah, jikalau Bang Zuma menafsir demikian ya memang itu Bang Zuma menafsir pikiran Bang Zuma sendiri, Bang. Begitu. Jadi begini saran saya, Bang Zuma, ya. Ketika mau berdebat, Bang Zuma, pelajari dulu apa yang kami imani, teologi kami. Sehingga apa yang Bang Zuma serang, nah itu kami dengan mudahnya akan bisa membantah. Karena kami sudah belajar itu, Bang. Gitu. Oke, baik. Oke, saya hargai. Sekarang saya berbicara mengenai Filipi. Tolong pahamkan kepada saya, surat Filipi ini dari Paulus untuk siapa? Supaya saya mengerti cakupan atau muara daripada surat ini, dari sumber kepada tujuan itu apa sebenarnya. Tolong terangkan ke saya. Surat Iya, dari Paulus ini itu ditulis untuk siapa? Silakan. Jadi setiap surat itu ditujukan kepada ada jemaat tertentu, ada juga kepada orang-orang tertentu, Bukan Anda? Bang. Bukan kepada Tetapi, Anda? iya, bukan. Saya tanya. Saat penerima pertama tuh orang-orang itu, Bang. Enggak, saya tanya dulu. Tetapi, Ini surat Filipi ditujukan kepada Anda atau kepada oknum yang hanya tinggal di Filipi saat itu? penerima mula-mula, Bang Zuma, penerima mula-mula itu adalah jemaat di Filipi. Nah, Tetapi terus bagaimana? ingat bahwa Bagaimana? tulisan itu Sorry. diilhamkan oleh Allah, Pak. Sesuai dengan ajaran saudara yang semua pengikut Kristus. Karena waktu itu kan Kristen baru ada di sana, Pak. Gitu, Bang. sesuai dengan ajaran tadi, instruksi Anda kepada saya, nasihat Anda kepada saya hargai. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Tolong terangkan secara budaya orang-orang Filipi di sana, apakah mereka menyembah Elohim atau menyembah dewa-dewa? Silakan. Ya, jadi Kasih saya data. Oke, Bang Zuma. Jadi mohon izin sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Ada yang typing di bawah katanya Esra Soru. Tidak. Mungkin suara saya mirip. Kebetulan saya juga orang dari Kupang. Jadi mungkin bahasanya tekanan dialektikanya agak mirip-mirip, Bang. Tetapi bukan Pak Pendeta Gak usah Esra ya. dipeduli Jadi, itu, Bang. ya, saya klarifikasi dulu. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi ya itu tadi sudah saya jawab, Pak, bahwa itu ditulis penerima pertamanya orang-orang Filipi. Terus? Tapi itu berguna bagi kami juga, Pak. Karena waktu itu Tunggu. Saya tanya, budaya jemaat atau orang-orang Filipi di sana itu seperti apa? Apakah mereka ini penganut Taurat atau memang mereka adalah penganut ajaran Helenisme atau animisme? Silakan. Iya, ada orang Yahudi yang masih dengan budaya Yahudi, dengan agama Yahudi, ada juga dengan Yunani. Nah, sehingga firman Tuhan masuk ke situ untuk itu, gitu, Bang. Untuk apa? Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa di situ, Pak? Lah, Anda tadi menggurui Bang Suma kan? Sebelum Anda memberikan narasi, sebelum Anda mentafsirkan, Anda kuasai dulu. Makanya saya tanya, apakah Anda menguasai medan datangnya surat dan peruntukan surat ke Filipi? Juga Kolose. Kolose ini surat Paulus yang diperuntukkan khusus untuk orang yang ada di Kolose dan khusus untuk orang yang ada di Filipi, bukan untuk Anda yang ada di Kupang. Saya belum pernah menemukan surat Paulus ditujukan kepada orang Kupang, belum. Yang ada untuk yes. Nah, Anda kan mengajarin saya kritik kan? Makanya saya kritis bertanya pada saudara, ada nggak surat Paulus untuk orang Kupang? Ya kan tadi saya sudah jawab, itu bermanfaat bagi semua orang. Nah itu dia, berarti Anda mengada-adakan sesuatu dengan tafsiran bebas saudara. Yang Anda sendiri menakar saya, salah, tapi Anda sendiri berada di kubangan kesalahan. Tak boleh begitu. Makanya saya mengatakan tadi, berbicara mengenai mujizat kita kembalikan kepada dalil. Dalil berarti sentuhan-sentuhannya harus terurai dalam sebuah buku. Nah mari kita lihat, Anda mau menguji saya kan? Maka saya katakan, ini yang disebut kitab harus rasional.
Nah, sementara kalau kitab saudara. pertanyaan Bang Zuma kepada saya, apakah surat Filipi itu ditujukan untuk orang Kupang? Nah, saya bisa balik pertanyaan itu kepada Bang Zuma. Silakan. Apakah tadi Bang Zuma bilang Al-Quran itu adalah apa namanya mujizat yang sebagai sebagai apa daripada tulisan syair-syair Arab saat itu kan? Nah, pertanyaannya apakah itu ditujukan untuk orang Jawa, orang Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Dijawab oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr li tubayyina linnasi wa la'allahum yatafakkarun. Ditujukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengetahui. Berarti untuk Anda juga. Nah, sekarang saya mau masuk Kristen, tapi Filipi untuk orang Filipi. Ya, Saya orang Filipi penerima pertama, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Bahkan orang tidak percaya pun menggunakan itu untuk mengolok-olok kekristenan, Bang. Mohon dalilnya mana? Karena di Amsal 3 nomor 5, jangan kamu tersangkut dengan pemahaman penafsiran pribadi, tapi harus tersangkut kepada apa yang difirmankan oleh Elohim. Nah, jangan tafsir sendiri, Pak. Saudara, Iya, tolong itu, tunjukkan Pak. mana dalilnya surat Filipi itu untuk seluruh umat manusia. Adakah? Justru itu, Pak, penafsiran pribadi itu yang memang tidak bisa. Maka kami mengikuti penafsiran umum gereja. Nah, ya apa yang dilakukan oleh Bang Zuma itu penafsiran pribadi justru. Loh, tidak, saudara. Coba Anda baca Filipi 1 dari Paulus. Nah, kalau jangan-jangan Anda tidak tahu, kalau Filipi itu bukan cuma Paulus yang menulis, ada 2 orang yang menulis kitab Filipi itu. Saya takutnya justru Anda yang tidak tahu. Curiga saya. Assalamualaikum Bang Jumat dan semua teman-teman Komal lah. Izin saya turun. Ya, silakan.